Sirens sounded across Jerusalem and its surrounding areas. Sabtu 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Republik Islam Iran, dalam operasi gabungan yang disebut Operation Epic Fury oleh pihak AS dan Operation Lion's Roar oleh Israel. Serangan dilaksanakan bertepatan dengan momentum bulan Ramadan yang disucikan umat Islam, menargetkan beberapa kota di Iran termasuk ibu kota Teheran, fasilitas militernya, serta infrastruktur penting negara tersebut. Dampak serangan tersebut memicu ledakan di banyak provinsi dan dilaporkan menyebabkan korban ratusan warga sipil meninggal dunia. Iran segera membalas dengan meluncurkan rudal dan serangan drone ke pangkalan militer AS di berbagai negara Teluk, serta sasaran Israel. Sehingga eskalasi konflik cepat meluas ke seluruh kawasan. During that incident, and an earlier alert was also activated in the southern city of Eilat. The renewed barrage follows a significant escalation overnight. Ya, jadi belakangan ini kita melihat satu peristiwa besar di mana serangan rudal yang sebenarnya diluncurkan bersama oleh Israel dan Amerika Serikat itu mulai menyerang Iran, dan ini mengejutkan publik karena Donald Trump sendiri yang kemudian mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu ke belakang ini. Dan tentu satu target yang kemudian dicapai adalah Ayatollah Ali Khomeini, yang mana merupakan salah satu simbol revolusioner dari negara Iran dan sudah berkuasa sejak lama. Dan ini tentu ada narasi-narasi dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ketika mereka bisa melakukan pembebasan terhadap Iran, ini adalah satu upaya untuk mengembalikan demokrasi kembali ke Iran dan juga membebaskan warga Iran dari belenggu pemerintahan yang diktator dan otoriter. Dan ini seperti nostalgia kita pada pengalaman-pengalaman Amerika Serikat sebelumnya pada saat menggulingkan Gaddafi di Libya, kemudian menggulingkan Saddam Hussein di Irak, dan mungkin beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya yang tentu ini sangat menentang dari apa yang kemudian harusnya dikedepankan di dunia internasional, yakni penghargaan atau penghormatan terhadap kedaulatan negara, termasuk kemudian tidak melakukan intervensi militer. Israeli strike over the weekend. Serangan telah menyebabkan syahidnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Syahidnya pemimpin tertinggi dan ratusan jiwa lainnya menjadi landasan permusuhan berbasis ideologi Zionisme semakin menguat. Iran's Fars News Agency. Ya, dengan Iran ini kemudian dirudal dan kemudian Khamenei dibunuh, saya pikir tidak hanya berhenti di titik itu saja, karena berita juga yang terbaru di mana Iran meluncurkan beberapa serangan yang mengenai beberapa target sasaran. Salah satunya adalah ibu kota Tel Aviv di Israel. Kemudian juga kemarin ada berita bahwa bandara Dubai juga terkena serangan rudal, yang mana intinya adalah Iran ini juga sudah mengecam negara-negara di semenanjung Arab yang justru mulai berpihak pada apa yang kemudian diskenariokan oleh Israel dan Amerika Serikat, dan ini terjadi satu hubungan interdependensi di mana negara-negara ini juga ada di dalam suatu circle yang terbentuk karena geopolitik energi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya dengan percaturan minyak, gitu ya. In shouting death to Israel, death to America. It has shed our blood, it has murdered many Americans, and it has massacred its own people. Menyerangan pimpinan tertinggi suatu negara yang dilakukan Amerika Serikat di Iran dan Venezuela adalah perbuatan keji secara politik dan melanggar norma-norma prinsipil internasional. Sebenarnya negara-negara Arab termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian Bahrain, Arab Saudi ini akan cenderung untuk berada di blok atau kubu yang sama. Sebenarnya hanya
karena mereka ini sedang bermain aman saja gitu. Karena kita tahu bahwa kalau dari sejarah Arab Saudi dan Iran ini adalah seteru gitu ya, di mana mereka ini sama-sama kekuatan besar di kawasan Timur Tengah, dan keduanya saling berebut pengaruh. Dan juga negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar ini sifatnya di dalam percaturan politik di sana adalah bandwagon, bagaimana kemudian menunggang kekuatan yang lebih besar untuk kemudian supaya mereka ini tetap di dalam situasi yang aman gitu. Namun ini kemudian tidak menutup kemungkinan dari koalisi yang terbentuk secara organik di Semenanjung Arab ini, di sisi lain kita juga akan melihat kira-kira kekuatan besar lain yang justru akan membacking Iran gitu. Dalam hal ini kita akan melihat peran dan keterlibatan dari Korea Utara yang barusan memberikan dukungan, akan mengirimkan pasukan untuk membela Iran. Kemudian tentu saja Tiongkok dan Rusia gitu. Ini adalah satu alarm di mana perang tidak hanya kemudian fokus pada Timur Tengah saja, tapi juga bisa berekspansi ke tempat lain. The United States and Israel launched an attack on Iran on Saturday with explosions reported near the offices of Khamenei. However, Namun respon pemerintah Indonesia cenderung berhati-hati, mengedepankan retorika normatif tanpa menempatkan tekanan hukum atau diplomatik yang tegas. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara prinsip diplomatik yang selama ini diikrarkan oleh Indonesia dengan respons konkret terhadap pelanggaran hukum internasional yang jelas terlihat di depan mata. When Donald Trump deployed warships ahead of the attack, Khamenei had issued. Nah, kali ini kalau kita berbicara tentang Indonesia ini juga terbelenggu dengan posisinya. Karena di satu sisi sudah bergabung dengan Board of Peace bentukan Donald Trump, tapi di sisi lain juga menghadapi bahwa peran Indonesia sesungguhnya adalah tidak berpihak kemanapun, bukan berarti netral, bebas aktif. Bebas aktif artinya juga menghargai nilai-nilai kedaulatan tadi yang harusnya itu ada di dalam prinsip Dasar-Sila Bandung. Iran has confirmed it fired the first wave of missile and drone attacks. Board of Peace bentuk pemuang pemerintah mendorong perdamaian di Palestina sebagai upaya paralel dari mekanisme PBB di tengah krisis efektivitas institusi multilateral. Namun kebuntuan PBB berulang saat Sabtu 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Republik Islam Iran. In the statement, the IRGC said the attack. Nah, Indonesia ini dalam hal ini saya melihat di dalam konteks geopolitik terkunci ya, cukup terkunci. Terkuncinya karena Indonesia tidak diberikan banyak opsi ketika ia harus bergabung Board of Peace, tapi di sisi lain dengan bergabung Board of Peace termasuk kemudian ada statement dari Presiden yang mengarah kepada ketika kita memperjuangkan Palestina, maka di satu sisi kita juga harus menjaga kedaulatan Israel. Ini akan berimplikasi pada kira-kira ketika Presiden Prabowo melontarkan statement bahwa akan menjadi mediator atau penjembatan antara dua belah pihak. Ini apakah kita benar-benar bisa netral gitu. Karena dengan berbagai macam negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya, ini sebenarnya menunjukkan Indonesia ini belum berhasil dalam melakukan diplomasi, yang mana ini nantinya mengakar pada peran Indonesia yang sesungguhnya, di mana kemudian Indonesia ini dikenal oleh dunia internasional sebagai peace broker atau mediator dari berbagai macam konflik. Akan tetapi karena ini kemudian sudah tersandera dengan kepentingan kemarin bergabung dengan Board of Peace, maka ini kecil kemungkinan kemudian Indonesia ini bisa berperan lebih jauh lagi. Karena ketika kita sudah melontarkan statement menjadi mediator, itu tidak akan sesuai dengan yang nanti kenyataan yang akan terjadi di lapangan. Pembiaran atas kekuatan besar yang dapat melakukan serangan semacam ini tanpa sanksi atau legitimasi akan mendorong negara lain untuk mencari sarana militer sendiri, mempercepat proliferasi senjata, dan memperkuat logika perang sebagai alat kebijakan sebagaimana dilakukan AS dan Israel.
Saya pikir yang dilakukan oleh Prabowo adalah bagaimana kemudian menunjukkan posisinya secara tegas di dalam konteks Iran dan Amerika Serikat tanpa kemudian campur tangan lebih lanjut dalam hal menegosiasi adanya perang ini. Setidaknya kemudian yang dilakukan bukan secara terang-terangan show off di depan kamera gitu ya, bahwa dia menjadi mediator yang baik, tapi melakukan diplomasi alternatif dengan melakukan pendekatan secara bilateral kedua negara, baik kemudian menahan supaya Iran tidak meneruskan balasannya, dan di sisi lain meyakinkan Amerika Serikat di mana sudah tergabung Board of Peace, berarti harusnya punya daya tawar yang lebih tinggi juga untuk kemudian menghambat Amerika Serikat supaya tidak meneruskan jalannya perang gitu. Karena kita sudah membayar 17 triliun, saya pikir harusnya ini banyak sekali opsi-opsi yang bisa ditempuh untuk menahan Amerika Serikat. Meskipun di sisi lain kita lihat bahwa ketika Iran nanti misalkan didekati oleh Indonesia, Iran juga akan mempertanyakan eksistensi Indonesia di Board of Peace. Tapi mudah-mudahan peran mediator ini bisa diterjemahkan secara harfiah oleh pemerintahan kita nanti. Indonesia tidak perlu terjebak berbasa-basi atau beretorika. Sebagai negara yang lahir dari perjuangan anti-kolonial dan secara konstitusional menolak penjajahan, Indonesia secara moral dan hukum internasional berkepentingan menjaga prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat yang telah terjadi di Iran. Saatnya Indonesia menunjukkan sikap yang lebih nyata dan tegas, untuk membuktikan posisi Indonesia tidak berada di bawah kendali negara besar seperti Amerika Serikat.